Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Saya Lastri Idris SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Kembali akan memaparkan tugas koneksi antar materi Modul 1.4 tentang budaya positif. Tugas 1. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Sebagai seorang guru, tentunya kita harus bisa menjadi teladan bagi murid kita. Salah satunya bisa menjadi pembawa perubahan pada lingkungan positif yang menyenangkan. Hal ini bisa diwujudkan melalui penerapan konsep-konsep inti, yaitu yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang dinamakan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dalam mewujudkan disiplin positif, maka diperlukan untuk membangun motivasi intrinsik pada murid. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Agar murid bisa menjadi pribadi yang menghargai dirinya dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai, maka diperlukan menumbuhkan motivasi intrinsik. Sebaiknya seorang guru menghindari hukuman dan pemberian penghargaan, karena kedua cara tersebut dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Konsep berikutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Terdapat 5 posisi kontrol restitusi yang harus diperhatikan oleh seorang guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Pada posisi manajer inilah yang dianggap paling tepat untuk diterapkan guru dalam menghadapi murid yang bermasalah, karena guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru tanpa ada rasa marah dan hukuman. Konsep selanjutnya yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Seorang guru memiliki peran dalam menciptakan keyakinan di kelasnya, di mana semua warga kelas berkontribusi dalam penyusunannya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif dan tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Konsep yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Dalam penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi murid, terdapat 3 strategi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Melalui strategi ini, anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka. Hal menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Adapun keterkaitan budaya positif dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah bahwa pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan, sehingga menciptakan manusia yang beradab. Hal ini bisa diwujudkan melalui budaya positif. Dalam posisi guru, saya harus bisa menerapkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan budaya positif di kelas atau di sekolah.
Saya harus bisa mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif, dan berpihak pada murid, serta berusaha menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar saya dan bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Menjalin kerjasama dan berkolaborasi, mewujudkan budaya positif dengan seluruh warga sekolah akan bisa mewujudkan visi guru penggerak yang telah dirancang melalui prakarsa perubahan. Tugas 2. Buatlah sebuah refleksi dari pemahaman Anda atas keseluruhan materi modul budaya positif ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Pemahaman saya terkait budaya positif adalah bagaimana seorang guru bisa menciptakan lingkungan yang positif berdasarkan 6 konsep. Salah satunya melalui disiplin positif, di mana anak bisa belajar bertanggung jawab atas dirinya dengan menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri mereka tanpa adanya hukuman dan hadiah. Melalui posisi kontrol, seorang guru akan lebih mudah lagi memahami posisi yang baik dalam menghadapi permasalahan murid. Ketika murid dihadapkan dalam satu masalah, tentunya kita sebagai guru harus bisa melihat kebutuhan apa yang sedang mereka usahakan untuk terpenuhi. Sehingga dalam penyelesaian ini kita bisa menggunakan segitiga restitusi yang akan dihubungkan dengan keyakinan kelas. Adapun hal yang menarik bagi saya adalah bahwa ternyata pemberian penghargaan memiliki dampak negatif bagi murid, dan pemberian hukuman serta penghargaan ini tidak efektif dalam menciptakan budaya positif. Dalam mendisiplinkan murid, ternyata ada cara yang lebih efektif, yaitu melalui posisi kontrol guru sebagai manajer dan penerapan segitiga restitusi. Saya bisa mengatasi murid yang bermasalah. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya mulai belajar untuk menjadi pribadi yang bijak dalam melihat kondisi murid di kelas maupun sekolah, di mana saya lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan dan berusaha mengontrol diri saya melalui perkataan dan perbuatan sehingga murid merasa lebih nyaman. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang saya alami di kelas adalah penerapan posisi kontrol, di mana selama ini saya menerapkan posisi sebagai pembuat merasa bersalah dan terkadang sebagai penghukum. Namun sekarang saya dalam tahap belajar menerapkan posisi sebagai manajer pada pembelajaran di kelas saya. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya mulai merasa memiliki energi positif dan terasa menyenangkan, karena komunikasi saya dengan murid-murid juga mulai terbuka. Mereka mulai berani dan percaya bercerita kepada saya. Saya pun berusaha memasuki dunia mereka agar saya mampu mengetahui apa yang sedang mereka alami. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Tentunya dalam penerapan konsep tersebut, hal yang sudah mulai baik saya lakukan adalah menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dan mulai menerapkan segitiga restitusi. Namun masih adanya kekurangan yang perlu saya perbaiki, yaitu belum konsisten dalam penerapannya. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Posisi kontrol yang sering saya gunakan adalah pembuat merasa bersalah, sebagai teman dan terkadang sebagai penghukum, karena menghadapi situasi yang sepertinya sulit untuk merubah perilaku mereka. Perasaan saya pada saat itu, saya merasa gagal dan putus asa, bahkan selalu merasa bersalah setelah menyelesaikan masalah dengan posisi kontrol tersebut di atas. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Setelah mempelajari modul ini,
Saya kemudian berusaha memposisikan diri sebagai pemantau dan manajer. Dan perasaan saya jauh lebih tenang dan lebih merasa santai. Karena saya mulai berpikir bahwa murid membutuhkan proses untuk berubah. Dan saya sebagai guru harus bisa mengintrospeksi diri mengenai kekurangan saya. Sehingga bisa meminimalisir kesalahan yang saya buat dalam menghadapi murid. Perbedaan ini terlihat pada bagaimana saya memperlakukan murid dan berinteraksi dengan mereka jauh lebih nyaman. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Saya pernah melakukan segitiga restitusi, namun belum sempurna dalam menerapkan semua tahapan yang ada pada segitiga restitusi tersebut. Selama ini saya hanya sekedar memvalidasi tindakan yang salah dan memberitahukan bahwa itu adalah kesalahan tanpa menstabilkan masalah tersebut dan tanpa memandu murid untuk mencari solusi bersama sesuai keyakinan kelas. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, perlunya materi khusus bagaimana menstimulus warga sekolah untuk memiliki kesadaran agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, sehingga semua warga sekolah paham pentingnya budaya positif bagi diri sendiri dan dalam mengembangkan orang lain. Demikian pemahaman saya tentang budaya positif pada koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.